Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Kitab Hagai Perjanjian Lama, Kitab Hagai pasal 1. Kita akan baca, saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Saudara boleh buka Alkitabnya, entahkah Alkitab buku atau elektronik di gawai atau gadget Bapak Ibu. Silahkan dibuka. Hagai pasal 1, ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya perlu kami informasikan, kali ini kita terkendala dengan penampilan aplikasi Easy Worship di ibadah kita kali ini karena ada masalah tidak bisa diakses kali ini. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita secara mandiri di tempat kita masing-masing, saudara. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul untuk perikop ini, yakni ajakan untuk membangun kembali bait suci. Secara ringkas, sejarah atau latar belakang penulisan kitab ini, bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Mereka kembali, tentu tidak semuanya, saya tidak akan jelaskan secara rinci. Bangsa Israel yang kembali ke tanah perjanjian, tanah kelahiran mereka, yakni Israel, kembali ke Kanaan. Mereka mengalami banyak kesulitan, saudaraku. Salah satunya kesulitan yang paling terasa saat itu adalah kesulitan ekonomi. Selain ada kesulitan politik, persaingan atau konflik dengan orang-orang di sekitar mereka, bangsa-bangsa sekitar mereka yang terus meneror mereka. Nah, salah satu yang paling besar masalah yang mereka alami saat itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketika mereka telah sampai di tanah perjanjian, kembali ke tanah leluhur mereka, tanah kelahiran mereka, karena adanya kesulitan ekonomi itu, maka mereka tentu saja berpikir dan berusaha sekeras mungkin bagaimana untuk mencukupi kehidupan mereka secara finansial. Sehingga mereka bekerja, bercocok tanam dan bercocok tanam bagi mereka yang bertani. Tapi hasilnya dikatakan tidak seperti yang mereka harapkan. Sebab apa? Sebab mereka melupakan atau mengabaikan pembangunan bait suci. Nah, itu secara ringkas latar belakang Kitab Hagai ini, saudaraku. Saya bacakan bagi kita untuk kita dengar dan simak bersama ya. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 11. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Begini firman Tuhan bagi mereka. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, ini pengulangan perkataan bangsa Israel kala itu, di kondisi saat itu. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, ini perkataan mereka. Belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Ayat ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, maksudnya rumah Tuhan itu, tetap menjadi reruntuhan? Ini pertanyaan sindiran sebenarnya. Ayat kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Sengsara sekali ya. Hidup di bawah tekanan, kemudian capek-capek nabur benih, bertani, bercocok tanam, tapi hasilnya sedikit. Puji Tuhan, saya lahir di keluarga petani, saudaraku, dan
cukup tahulah bagaimana proses bertani, bercocok tanam, pisang, cabai, padi apalagi, dan beberapa yang lain. Itu sulit, saudara. Tidak mudah. Persiapan lahan saja tidak mudah. Menabur dan merawat itu tidak mudah. Dan butuh biaya, kos yang banyak, tenaga pun tidak sedikit. Harus, kalau lahannya cukup luas, perlu dan harus menyewa tenaga, membayar tenaga orang, tenaga tambahan. Dengan begitu banyak effort yang dilakukan, usaha yang diberikan, tetapi hasil sedikit, apakah itu tidak musibah dalam hidup? Bukankah itu adalah bencana dalam hidup? Dan ini pengalaman bangsa Israel. Makan tidak sampai kenyang. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ini indikasi betapa sulitnya ekonomi saat itu. Nggak bisa makan kenyang. Makanan ada tapi sedikit. Jangan mistis, saudara. Makan sebanyak-banyaknya tapi nggak kenyang. Bukan begitu. Memang makanan tidak ada. Tidak cukup sampai membuat orang itu kenyang saat itu. Miskin, bukan? Saudara pernah mengalami hal itu? Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Tidak hangat badan karena pakaian itu. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Gali lobang, tutup lobang. Seperti itu, saudara. Jadi nggak pernah ada sisanya, nggak pernah ada simpanan. Tidak pernah ada deposito, tidak pernah ada tabungan untuk masa tua. Saudara, kalau kita belum punya keluarga, rasa-rasanya tidak begitu memusingkan ya kalau tidak ada tabungan. Tapi begitu kita punya keluarga, punya istri, suami, punya anak-anak yang kebutuhannya terus bertambah, tidak ada tabungan, tidak ada simpanan. Orang yang waras tentu akan was-was. Haleluya. Ayat ke-7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, biar dua kata ini juga diarahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada saya dan kita semua. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan-jangan kita mengalami sebagian atau seluruh dari pengalaman bangsa Israel yang telah saya sampaikan tadi. Karena kita melakukan hal yang sama. Kita mengabaikan rumah Tuhan. Jangan mistis dulu. Jangan mistis dulu. Akan saya jelaskan seperti apa maksudnya dalam konteks hidup kita, zaman kontemporer atau zaman masa kini, zaman sekarang. Perhatikanlah keadaanmu, ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ini Nabi Hagai berseru kepada bangsa itu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, rumah Tuhan itu. Maka Tuhan akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Kesulitan demi kesulitan yang dialami bangsa Israel itu terjadi begitu rupa. Kenapa? Ayat 9 bagian B dikatakan, oleh karena rumahku, kata Tuhan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Itulah sebabnya kesulitan ekonomi menimpa bangsa Israel. Sebab apa? Mereka mengabaikan yang utama. Yaitu apa? Bait Allah, rumah Tuhan. Belum selesai, saya akan lanjutkan. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah.
ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, di awal tadi sempat saya sebutkan kepada Bapak Ibu kita semuanya, untuk kita jangan mistis. Tentu ketika kita berpikiran picik, singkat, dangkal, kita akan berpikir bahwa, oh Tuhan ternyata akan memberkati kita ketika kita membangun rumahnya, membangun gerejanya, baitnya secara fisik. Memang di sini yang dibicarakan oleh Hagai adalah rumah fisik. Rumah Tuhan, bait Tuhan secara fisik. Tapi mari kita lebih cerdas sedikit. Apakah Tuhan mempermasalahkan fisik? Apakah di hadapan Tuhan fisik itu yang terutama? Tuhan berkata kepada Daud, engkau bisa membangun rumahku, kepada Salomo. Engkau bisa membangun sebuah gedung, tapi aku bisa saja tidak ada di sana. Sebab Tuhan itu, Allah itu roh adanya. Apakah Tuhan berdiam di satu tempat saja? Apakah Allah yang Maha Besar itu berdiam di satu tempat saja buatan manusia? Tentu tidak. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apa yang hendak disampaikan? Apa yang disoroti? Apa yang disasar oleh Tuhan dalam pembicaraan, dalam firman-Nya yang Ia sampaikan melalui Nabi Hagai saat itu? Bait Allah, rumah, bait itu rumah, saudara. Bait itu rumah. Bait suci, bait Allah itu maksudnya rumah Allah atau rumah suci, ya. Bait Allah secara fisik, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan, karena ini penting sekali. Ketika Bapak Ibu gagal paham di sini, akan gagal paham ke depannya nanti ketika saya menjelaskan lebih lanjut. Bait Allah adalah lambang atau simbol kehadiran Allah. Saudara ingat, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Allah selalu menyatakan dirinya di bait atau di kemah suci itu. Kemah suci atau bait suci adalah simbol kehadiran Allah. Memang dalam zaman bangsa Israel, zaman perjanjian lama, Allah tampaknya hadir di tempat-tempat tertentu saja, tempat-tempat khusus saja. Sehingga tidak mengherankan kita, orang Samaria dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus berkata, di bukit Gerizim inilah kami beribadah kepada Tuhan. Sementara orang Israel yang beribadah di bait suci berkata, Yerusalemlah tempat beribadah. Sebab di sanalah rumah Tuhan. Saudara, memang kala itu rumah atau bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Nah, sekarang kita bayangkan, kita aplikasikan kepada pembacaan 11 ayat dari Hagai 1 tadi. Ketika tidak ada bait suci, ketika tidak ada bait Allah di Israel, maka itu artinya tidak ada kehadiran Allah di sana. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu maha hadir adanya. Ketika bangsa Israel mengabaikan pembangunan bait Allah, saudaraku, di situ tersirat makna, pesan yang sangat besar bahwa tampaknya bangsa Israel tidak menginginkan kehadiran Allah. Atau menganggap kehadiran Allah itu menjadi nomor kesekian. Terbukti ketika mereka sudah membangun rumah mereka, berusaha untuk hidup mereka, tapi mereka mengabaikan pembangunan bait Allah. Saudara, yang disoroti sebenarnya bukanlah sebatas gedung tempat ibadah, tempat berdoa. Tapi Tuhan hendak berkata, engkau tahu bahwa aku hadir di bait yang suci, di rumahku yang kudus, di tempat yang dikhususkan untuk hadiranku, tapi engkau tidak menyediakannya, maka engkau sesungguhnya, hai bangsa Israel, tidak mendambakan, tidak menginginkan kehadiranku. Akibatnya apa? Korelasinya apa? Ketika bangsa Israel mengabaikan pembangunan bait suci, yang di dalamnya tentu bermakna bangsa Israel mengabaikan
kehadiran Tuhan atau tampaknya tidak menginginkan kehadiran Tuhan sama sekali, maka di situ jugalah pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup mereka tidak ada. Di bait Allah, di bait suci dilakukan ibadah. Sementara mereka belum bangun tempat ibadah itu. Apakah mereka beribadah? Kita orang Kristen, kita beribadah di mana saja. Sekarang Bapak Ibu di rumah, jangan-jangan ada yang sedang di kantor, atau mungkin ada yang di perjalanan, di mobil, atau di kendaraan umum yang lain. Saudara beribadah sekarang, mengikuti ibadah ini. Tapi mereka tanpa bait suci, bait Allah, tidak bisa beribadah. Sebab apa? Sebab ibadah bangsa Israel kala itu memang dipusatkan di satu tempat. Di bait suci, di bait Allah. Nah, mereka belum bangun. Itu artinya mereka tidak beribadah. Jadi apa yang mereka lakukan? Yaitu tadi, mengusahakan hidup mereka. Berfokus pada hidup mereka saja. Di bait Allah dilakukan doa. Kalau kita kan berdoa di mana saja, kapan saja, anytime, anywhere. Kan begitu. Sebab Allah roh adanya, maha hadir dia. Tapi dalam konteks bangsa Israel, doa. Kala itu ibadah, doa, pengampunan dosa masih melalui perantara, yaitu para imam di bait suci. Bahkan doa pun disampaikan melalui para imam. Tidak ada bait Allah, tidak ada bait suci. Bagaimana mereka berdoa? Di bait Allah dilakukan pengampunan dosa. Ketika bangsa Israel melakukan dosa, dibawalah korban persembahan ke bait Allah. Kemudian di sana melalui perantara para imam, maka imam akan memohonkan pengampunan bagi bangsa Israel. Di bait suci. Saat itu belum ada bait suci. Tidak dibangun bait Allah. Masih reruntuhan, bekas penaklukan bangsa yang menaklukkan mereka saat itu. Masih reruntuhan, belum dibangun. Jadi tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada perdamaian dengan Allah saat itu. Tapi bangsa Israel tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang urgent dan memang kebutuhan utama mereka saat itu. Bayangkan tidak ada ibadah, tidak ada permohonan pengampunan dosa, tidak ada korban persembahan di sana. Maka mereka tentu kalau melakukan dosa tetap berdosa, bukan? Tidak ada ritual ibadah pengampunan dosa yang dilakukan bagi setiap mereka yang berdosa. Miskin mereka secara rohani, saudara. Namun yang mereka pahami bahwa mereka miskin secara fisik, secara finansial, secara keuangan. Mereka tidak melihat kemiskinan mereka dari sudut pandang Tuhan. Itu mereka miskin secara roh. Apakah kita juga demikian, saudaraku? Mari kita introspeksi diri. Mari kita tilik, lihat, selami diri kita. Jangan-jangan kita saat ini pun melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel. Kita miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita hanya berusaha untuk kaya di bumi, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Kaya secara fisik, kaya materi, kaya harta. Tetapi kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Di bait Allah dilakukan perdamaian atau pendamaian dengan umatnya. Antara Tuhan dengan umatnya. Nah, saudara, keempat hal ini setidaknya yang sejatinya dilakukan di dalam bait Allah tidak pernah dilakukan. Sebab bait Allah kala itu belum ada. Keempat hal tadi, yakni ibadah, doa, pengampunan dosa, dan pendamaian atas dosa, saya rangkum menjadi satu kata, yakni apa? Persekutuan.
Di bait Allah ada persekutuan umat dengan Tuhannya. Saudara, lihat, bukan gedung physically, secara fisik yang disoroti atau yang dipentingkan Tuhan di ayat yang kita baca tadi. Bukan gedung, tetapi persekutuan. Itu yang Tuhan dambakan dengan umatnya. Persekutuan antara umatnya dengan Dia, Allah yang hidup. Itu yang Tuhan dambakan. Yohanes 4:21, mari kita baca. Yohanes 4:21. Mari buka Alkitabmu Bapak Ibu. Yohanes 4:21, saya bacakan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini percakapan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Yakub, yang tadi sudah saya singgung sekilas. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Dari ayat ini kita memahami bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha hadir. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, Tuhan bisa hadir. Sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Entahkah secara komunitas, berkelompok, dengan teman-teman segereja, teman-teman seiman, atau ketika kita melakukannya sendiri pun, kita bisa beribadah. Lihat perbedaannya yang begitu mencolok, saudara. Bangsa Israel beribadah di satu tempat, sehingga dibutuhkan tempat khusus untuk ibadah. Kita di zaman anugerah ini, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha hadir, sehingga kita bisa beribadah kapanpun dan dimanapun. 1 Korintus 6 ayat 19, saya bacakan bagi setiap kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, dari bait Allah physically yang berupa gedung dalam perjanjian lama, saya alihkan kita sekarang bait Allah yang adalah tubuh kita. Bait Allah yang adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah sendiri, baitnya. Dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini, Allah berdiam. Allah berdiam. Oleh sebab itu, mari kita menjaga tubuh kita. Namun kembali ke pertanyaan tadi, tubuh inikah yang Tuhan soroti? Tubuh inikah yang Tuhan pentingkan? Tubuh yang akan menua, yang akan mati dan kembali menjadi tanah, inikah yang Tuhan sedang sasar? Saudaraku, di sini saya ada sebuah wadah beling, kosong, bening, saudara bisa lihat. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia, saudara. Bisa kelihatan? Apakah bisa kelihatan di YouTube? Saya ibaratkan ini adalah tubuh manusia. Tuhan menciptakan manusia dari tanah, debu tanah, Adamah.
dan tubuh yang dari tanah itu, yang tidak ada artinya, yang tidak ada nilainya apa-apa itu, diisi dengan segala kemuliaan dari sorga. Selem dan Demuth. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Sudah penuh, saudara. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 saya bacakan buat setiap kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maksudnya apa? Bukan berbicara kalau kita punya mata, maka Tuhan memiliki mata. Bukan berarti kalau kita punya dua tangan, maka Tuhan memiliki dua tangan. Roh adanya, itulah Allah. Bukan fisik yang sedang dibicarakan. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kepada manusia yang bahan dasarnya dari debu tanah, Tuhan memberikan kekekalan. Tuhan memberikan sifat-sifatnya kepada manusia. Bahkan bukan hanya saja sifat-sifatnya, tapi unsur-unsur yang ada pada Allah, ada pada manusia. Termasuk unsur yang agung itu, yaitu kekekalan. Bagi manusia, ada unsur kekekalan. Ketika manusia diciptakan, manusia dirancang untuk kekekalan. Ketika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia hidup selama-lamanya tanpa harus mengalami kematian. Betapa mulia manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Selem dan Demuth. Selem artinya ada unsur-unsur Allah, unsur-unsur ilahi yang diberikan kepada manusia. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, apalagi kejujuran, kesucian, bahkan kekekalan, saudaraku. Ada padamu dan padaku. Itu rancangan Tuhan. Ini bait kita tadi, bait Tuhan, bait Allah, tubuh tadi. Tapi apa daya? Apakah kelihatan? Apa daya dosa masuk? Yang manusia yang tadinya diciptakan dengan kesucian, kebaikan, dengan unsur bahkan kekekalan, dinodai, dirusak, dikotori oleh dosa. Saudara lihat, apakah ini kehendak Tuhan? Saudara, yang dinodai isinya, bukan medianya, bukan tubuhnya. Namun kita tahu ketika bagian dalam hidup kita ternoda, maka tubuh kita pun ikut bercela. Makanya Tuhan katakan, bersihkan dulu dalamnya, baru nanti yang di luar akan ikut dibersihkan. Jangan bersihkan luarnya doang. Jangan dilap-lap bodinya saja. Jangan dipercantik bagian luarnya saja, fisiknya saja. Tapi dalamnya masih rusak. Betapa kotor kita oleh karena dosa. Seperti ini. Dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, dosa karena Adam dan Hawa. Roma 3:23 berkata, sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Roma 5:12 dikatakan, karena satu orang, yakni Adam, melakukan pelanggaran, maka semua orang berdosa, termasuk Anda dan saya. Inilah keadaan kita yang berdosa,
saudaraku. Tuhan merancang kita dalam keindahan. Tetapi kitalah yang merusak keindahan itu. Betapa tragis hidup ini. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Oleh karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Dan tanpa pengampunan dari Kristus, kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya dan terbuang ke api yang kekal. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Saudara, tadi di kitab Hagai saya sudah pertegas bahwa sebenarnya bukan gedung itu yang sedang disoroti oleh Tuhan, tapi persekutuan dengan umatnya. Itu yang sedang Tuhan inginkan dibangun. Nah, bagaimana persekutuan ada di bangsa Israel kalau tempatnya belum ada? Nah, Tuhan sebenarnya tidak menyayangkan tubuh ini, sebab tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan mengingini rohnya yang ada pada kita itu dengan cemburu. Tuhan tidak ingin roh yang ia beri, yang ia taruh dalam diri kita, diri manusia itu ikut terseret dalam api kekal. Sehingga Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan setiap kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menyucikan diri kita. Hanya anugerah. Hanya anugerah darah Kristus. Ini simbol saja, saudara. Hanya anugerah. Yaitu darah domba Allah. Yaitu darah Yesus Kristus. Saja yang mampu mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Hidup serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, darah Kristus tercurah untuk menebus dosa setiap kita. Darah Kristus tercurah untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Dosa diampuni, dosa disucikan. Namun karakter adalah bagian kita. Dosamu dan dosaku disucikan. Apa sebenarnya yang Tuhan sasar ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi hina, bahkan mati di atas kayu salib? Apakah sekedar menyelamatkan tubuh yang fana ini? Tentu tidak. Isinya Selem dan Demuth tadi. Unsur kealahan itu, roh itu harus diselamatkan, harus direnggut, dan harus Tuhan Yesus yang melakukannya. Engkau dan aku telah ditebus, saudara. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Gak nyicil. Tuhan gak nyicil menebus kita. Karena itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, apakah Tuhan sedang mengutamakan atau mementingkan tubuh yang sementara ini? Tentu tidak. Tentu tidak. Tuhan sedang berusaha untuk menarik kita, merenggut kita, menyelamatkan kita dari api kekekalan, dari kebinasaan. Saudaraku yang telah lama menjadi Kristen, dan mungkin engkau telah melayani seperti saya, dan mungkin jam terbang pelayananmu pun lebih tinggi. Siapalah saya, Immanuel Ginting, yang baru lahir kemarin. Siapapun kita, poin saya apa? Siapapun kita.
mari kita hargai, mari kita hormati keagungan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan kita terus berusaha untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan puas, aku sudah Kristen, aku sudah ke gereja setiap minggu, aku pelayanan, aku WL, aku singer, aku usher, aku pengkhotbah, aku yang berbicara di depan para jemaat. Jangan berpuas diri, saudaraku. Selalu kita lihat diri kita sebagaimana Tuhan melihatnya. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin secara roh. Miskin secara roh. Artinya kita selalu merasa keberadaan kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, dengan perasaan dan kesadaran itu, tentu kita akan terdorong untuk terus lebih sungguh lagi mengikut Tuhan, mencintai Tuhan. Engkau dan saya telah ditebus. Tuhan menyasar roh kita, kekekalan kita, roh Allah yang ada pada kita. Matius 26 ayat 28. Mari kita buka Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darahnya telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Terus what next? Sebenarnya apa yang disasar Tuhan? Seperti pembacaan dalam kitab Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 10 tadi. Sampai dengan ayat 11 tadi. Yang Tuhan sasar sebenarnya bukan sekedar dipulihkan keadaan kita secara manusia. Kalau sudah ditebus dosanya, what next? Apa selanjutnya? Tuhan ingin persekutuan. Persekutuan antara umatnya dengan Dia. Amin, saudaraku. Tadi dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tadi, 1 Korintus 6 ayat 20 tadi dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Apakah tubuh sebenarnya yang sedang disoroti oleh Tuhan? Apakah tubuh? Saudara, dalam pelajaran bahasa ada majas atau gaya bahasa. Salah satunya adalah majas pars pro toto. Ada majas hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan. Ya. Ada majas yang menyindir. Ada majas personifikasi, ada metafora. Salah satunya majas yang lain adalah majas sinekdot pars pro toto. Apa itu? Majas yang menggunakan sebagian untuk mengungkapkan keseluruhan. Contoh, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, kamu lihat Samuel enggak? Seorang bertanya ke saya. Kemudian saya bilang, wah belum kelihatan batang hidungnya sampai hari ini. Yang disebutkan batang hidung Samuel. Tapi yang dimaksudkan itu keseluruhan pribadi Samuel. Itu majas sinekdot pars pro toto. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tadi dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apakah tubuh physically ini yang dimaksudkan? Tentu yang dimaksudkan, yang disasar di situ adalah hidup kita secara keseluruhan. Terkhusus bagian atau unsur kekekalan diri kita, yaitu roh kita. Haleluya. Tubuh kita mewakili seluruh hidup manusia. So what next kalau Tuhan sudah menyelamatkan atau menebus kita? Apa selanjutnya harus kita lakukan? Kolose 3 ayat 2. Saya tidak akan berlama-lama lagi, saudaraku. Mari lihat, di awal saya telah menyampaikan bagaimana Tuhan mendorong bangsa Israel untuk memiliki persekutuan dengan
Tuhan. Dalam perjanjian baru, di zaman anugerah, zaman kita saat ini, Tuhan memberikan dirinya sendiri. Yesus mati bagi kita untuk apa? Supaya masuk surga saja? Itu adalah buah dari persekutuan. Tuhan mati di atas kayu salib, darah tercurah menebus dosa kita. Supaya apa? Tuhan ingin mengembalikan persekutuan itu. Sebab apa? Sebab waktu kita berdosa tadi, kita jauh dari Tuhan. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Tuhan mati agar kita bisa bersekutu dengan Dia. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Titik, singkat sekali. So what? Kalau Tuhan telah menebus kita, menebus dosa kita, membayar lunas dosa kita, menyelamatkan kita, saya dan saudara sekalian. So what? Lantas apa yang harus kita lakukan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita memikirkan dan berusaha hidup. Tidak sekedar seperti bangsa Israel tadi yang berusaha bergelut untuk hidup di bumi saja. Tapi mari kita juga bergelut, lebih bergelut untuk hidup di kekekalan. Amin saudaraku. Jangan sampai kita mengulangi pengalaman bangsa Israel yang telah saya bacakan di kitab Hagai tadi. Makanya tadi di awal saya katakan jangan picik, jangan berpikiran dangkal. Seolah-olah kalau kita sudah mendukung pembangunan gereja, kita memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, maka usaha kita akan diberkati Tuhan. No, bukan itu yang dimaksudkan. Gereja, mari kita dukung semampu kita, saudaraku. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dengan dukungan kita, Tuhan akan berpihak kepada kita. Tuhan akan menolong usaha kita. Itu dukun. Itu dukun. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, Ia pasti memelihara dan menolong kita. Amin saudaraku. Pikirkanlah itu. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kematian Kristus di atas kayu salib menebus dosa manusia. Ingin mengembalikan, hendak membuka jalan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan secara langsung. Saudara ingat terbelahnya, terkoyaknya tirai pembatas antara bait suci, bait ruang suci dengan bait Allah, di ruang suci dengan ruang maha suci. Itu adalah indikasi bahwa Tuhan hendak memberikan akses kepada setiap orang untuk menghadap kepadanya tanpa perantara. Datang secara langsung. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, kalau Tuhan sudah menebus kita, sudah memberikan akses kepada kita, mari kita miliki persekutuan dengan Tuhan. Tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, perkara di atas, pikirkan itu. Jangan pusing-pusing untuk memikirkan perkara di bumi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Tuhan, saudara engkau gelisah saat ini? Percayalah kepada Tuhan. Percaya artinya ikuti kehendak Tuhan. Pasti ada pertolongan bagimu. Taat kepada Tuhan, pasti ada kebaikan demi kebaikan yang akan kau alami. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, renungan hari ini, khotbah hari ini, saya berikan judul Menjadi Sekutu Allah. Menjadi Sekutu Allah. Dengan singkat, bangsa Israel melalui Nabi Hagai, Tuhan tegur dan Tuhan dorong untuk membangun bait Allah secara fisik,
rumah ibadah untuk apa sebenarnya? Karena Tuhan mau persekutuan dengan umatnya. Kenapa? Seperti Yohanes 15 berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpisah dengan Allah, kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu di perjanjian lama, Hagai tadi ya. Di perjanjian baru, Tuhan datang ke bumi, menebus dosa manusia. Untuk apa? Untuk memberikan kita hidup kekal dan memberikan akses kepada kita memiliki persekutuan dengan Allah. Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikannya dalam segala kelimpahan. Memberikan hidup yang berkelimpahan, maksudnya di situ hidup dalam kualitas tinggi. Bukan hidup dalam kelimpahan materi. Mari kita hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Mari kita hidup terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin saudaraku. Engkau telah ditebus. Seperti bangsa Israel telah ditebus. Telah dibawa kembali pulang dari tanah perbudakan. Tanah pembuangan. Tapi mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita telah ditebus dari dosa. Maka hari ini bangun persekutuan dengan Tuhan. Niscaya, pasti selalu ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.